dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking. Namun sebelum saya memaparkan tentang design thinking yang saya buat, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu design thinking. Jadi, design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada users atau pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan users atau manusia dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam design thinking ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu empatis, yang kedua yaitu define, yang ketiga yaitu ID atau ide, yang keempat yaitu prototype, dan yang terakhir yaitu tes. Untuk tahap yang pertama yaitu empatis, ialah untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang dipecahkan. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer. Kita melakukan pendekatan terhadap customer. Nah, akhirnya kita tahu apa yang mereka inginkan. Hal ini dapat dilakukan secara terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, bahkan bisa dengan melakukan wawancara, dan dapat juga bertindak seolah menjadi mereka, agar permasalahan customer yang benar-benar ingin diselesaikan dapat berjalan lancar. Yang kedua, ada yang namanya define. Tahap ini adalah mengumpulkan informasi selama tahap empatis, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Tahap yang selanjutnya ada ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide yang ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Nah, di tahap ini sangat penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Untuk tahap akhir ialah penyelidikan dan pengujian ide-ide tadi untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang nantinya terjadi. Nah, di tahap selanjutnya ada yang namanya prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil, atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidik solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Nah, ketika ada masukan, maka harus dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini sehingga dihasilkan prototipe yang benar-benar bagus. Dan di tahap terakhir ada yang namanya tes. Di sini dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapat pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang design thinking dan tahapan-tahapan dalam design thinking. Selanjutnya masuk pada design thinking terkait bisnis yang telah saya rencanakan. Selanjutnya masuk pada design thinking bisnis yang telah saya rencanakan. Yang pertama ada empatis. Tahap pertama yaitu empatis. Jumlah penduduk wanita di Indonesia sangatlah banyak. Nah, yang mana 86% dari penduduk di Indonesia adalah penganut agama Islam atau Muslimah. Dan di era modern ini, perkembangan zaman semakin melesat, terlebih perkembangan fashion di kalangan remaja. Dan saya mengamati bahwa banyak anak remaja zaman sekarang yang menggunakan hijab. Selain menutup aurat, sebagian besar remaja juga menggunakan hijab sebagai fashion. Define dalam design thinking yang saya buat, selain memakai hijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah, anak-anak muda zaman sekarang juga ingin terlihat lebih bagus dan lebih menarik dipandang orang lain. Untuk editnya, sebagai pelaku bisnis, saya akan membuat hijab beserta aplikasi untuk menjual hijab hasil produk saya sendiri. Dan saya membuat aplikasi sekaligus mempermudah pembelian agar bisa dilakukan via online atau online shop. Pada zaman ini, yang paling dipandang oleh orang lain adalah penampilan. Maka dengan begitu, anak-anak muda banyak yang menggunakan hijab. Di aplikasi ini disediakan fitur-fitur untuk mereka mencari hijab yang mereka inginkan. Dan juga untuk pemula,
Untuk pemula pengguna aplikasi ini akan ada tutorial bagaimana cara penggunaannya, terutama untuk men-check out atau membeli hijab secara online. Setelah melakukan berbagai pengamatan dan beberapa tes, saya memilih aplikasi sekaligus hijab ini sebagai bahan bisnis saya. Karena berdasarkan pengamatan sekitar saya dan juga pengalaman pribadi saya sebagai seorang muslimah yang berkutik dengan masalah penampilan, saat saya ingin berpenampilan yang menarik, namun sangat tidak efisien ketika saya seorang muslimah yang memiliki kewajiban menutup aurat harus memakai pakaian yang terbuka. Maka dari itu, saya ingin membuat hijab dengan ukuran tepat dan dari bahan yang nyaman dipakai oleh orang-orang pada umumnya dengan nama brand hijab yaitu hijab El Hasanah. Sekian pemaparan desain thinking terkait bisnis yang telah saya rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.